Saya Napoleon Fakdawer berbincang-bincang dengan Direktur Binmas Polda Papua Barat, Pak Kombes Bagio. Kita akan berdiskusi, berbicara dan membahas sejauh mana pelaksanaan vaksinasi, apa tantangan dan kendala dan suksesnya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Papua Barat. Nah, hari ini saya sudah ada di kantor Polda Papua Barat dan berdiskusi di ruangan Pak Dir. Saya senang sekali bisa hadir di tempat ini. Oke. Pak Dir, mari kita cos dulu. Nah, mantap. Nah, ini kita bicara tentang vaksinasi di Indonesia, khususnya di Papua Barat dan lebih khusus di Manokwari ini. Saya pikir dengan pandemi 2-3 tahun ke belakang ini membuat ada banyak korban-korban dan jiwa yang sudah terpapar dengan COVID itu sendiri. Dan hampir setiap waktu, setiap saat, berita-berita dan ambulans itu bolak-balik, dan jujur kita harus akui bahwa banyak korban dari itu. Nah, Pak Bagio, saya ingin tahu tahun 2021 dan masuk ke 2022, kira-kira udah ada kasus baru belum terkait dengan COVID ini sendiri? Baik, terima kasih Pak Napoleon. Jadi memang sekarang ini kita situasi masa pandemi, kita sudah tahu semuanya, seluruh lapisan masyarakat juga sudah tahu. Yang mana pandemi ini adalah pandemi COVID-19. Kalau kita melihat bahwa pandemi ini belum berakhir, kasus berkembang terus, dan pandemi COVID ini berakhirnya kapan kita belum tahu. Sementara pandemi COVID ini dia akan terus berkembang dan dia akan terus melahirkan generasi baru atau varian-varian baru. Kita sebagai manusia belum tahu apakah varian nanti yang baru itu lebih lembek, lebih lunak, atau lebih ganas, kita tidak tahu. Jadi setiap waktu dia akan bervariasi, menemukan generasi atau varian-varian baru. Kita sebagai masyarakat yang beriman, yang percaya pada Tuhan, wajib untuk melakukan ikhtiar atau upaya. Bagaimana diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita semuanya bisa sehat semuanya. Dari pihak pemerintah sudah memberikan anjuran, kemudian juga sudah melakukan aksi-aksi di lapangan, memberikan himbauan kepada masyarakat. Bagaimana kita sebagai anggota masyarakat ini supaya selamat, supaya sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Ada dua penekanan dari pemerintah, khususnya supaya kita ini, masyarakat ini bisa terhindar dari pandemi COVID. Yang pertama adalah kita selalu menegakkan protokol kesehatan. Prokes. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan sebagainya itu wajib. Dengan prokes ini harapannya adalah bagaimana kita bisa membentengi atau bagaimana kita bisa menghalangi supaya virus itu tidak masuk ke tubuh kita melalui kontak luar, artinya dari serangan musuh dari luar yang mau menyerang tubuh kita. Jadi kita prokes, seperti kita pakai masker supaya virus tidak masuk dan sebagainya. Artinya sudah vaksin tetap prokes jalan terus. Nah, jadi salah satunya prokes dulu, ya kan? Nah, untuk itu kan, untuk istilahnya kita menghadapi pandemi. Yang kedua, baru kita wajib vaksin. Vaksin ini adalah membentuk kekebalan tubuh atau imunitas tubuh kita dalam hal menghadapi pandemi COVID dari dalam tubuh kita. Kalau prokes ini dari luar, menyerang musuh dari luar. Nah, kalau vaksin ini musuh yang sudah di dalam, kita serang dari dalam tubuh kita. Jadi kita sudah punya kekebalan, sudah punya tentara untuk berperang melawan musuh. Jadi dua hal ini yang masyarakat wajib untuk laksanakan, prokes dan vaksin. Nah, ini menarik sekali. Vaksinasi ini juga hadir dengan teman-teman melakukan sosialisasi. Kira-kira apa sih yang ditangkap dari masyarakat? Kenapa mereka tidak mau divaksin? Terus seperti yang tadi saya sampaikan tadi,
kira-kira selama ini melakukan sosialisasi ke masyarakat, apa sih sebenarnya ketakutan mereka ketika bicara tentang vaksinasi? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami dari pihak TNI Polri bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan selalu berupaya bagaimana program pemerintah ini bisa maksimal menjadikan masyarakat khususnya Papua Barat ini bisa terhindar dari pandemi COVID. Kita sering sosialisasi kepada khususnya masyarakat dan sekarang ini sedang prioritaskan anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Dari temuan di lapangan memang banyak adanya provokasi berita-berita yang bersifat hoak yang menyampaikan bahwa vaksinasi itu berbahaya, vaksinasi itu membunuh orang Papua, vaksinasi itu dikasih chip, itu semuanya adalah tidak benar. Jadi itu provokasi. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwa sampai sekarang berdasarkan informasi dari Komnas KIPI, KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksin. Jadi imunisasi sama vaksin itu sama. KIPI ya. Nah, itu belum ditemukan orang meninggal karena vaksin. Nah, ini dia. Jadi belum ada. Nah, isu-isu yang beredar, orang setelah disuntik vaksin meninggal, itu dia meninggalnya bukan karena vaksin, tapi karena faktor lain. Kalau di Jawa ada yang berapa meninggal itu karena faktor dia jantung. Ada faktor dia darah tinggi. Tapi kalau karena vaksin sampai sekarang belum ada. Makanya setiap vaksin, setiap sosialisasi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu khusus untuk orang sehat. Orang yang belum sehat diobatin dulu baru dia vaksin. Jadi ada proses screening sebelum vaksin itu ada proses. Betul ya. Di samping itu pelaksanaan vaksinasi ada proses screening. Nah, kalau anak-anak kita mau vaksin, yang tahu anak kita sehat atau tidak itu adalah orang tuanya. Makanya setiap vaksin kita mesti mengajak orang tuanya untuk mendampingi. Saat screening, disitulah fungsinya orang tua memberikan informasi yang benar, yang jujur kepada kita-kita. Jadi anak umur 6 sampai 11 tahun yang divaksin itu wajib didampingi oleh orang tua. Betul, kami harapkan orang tua punya tanggung jawab. Jadi mendampingi anaknya. Yang tahu riwayat kesehatan anak itu kan orang tuanya. Iya, siapa tahu dia kecil dia pernah kejang-kejang, dia punya alergi. Yang tahu orang tua. Ini bisa dikonsultasikan kepada pihak medis atau dokter, sehingga screening pasca mau vaksin, dokter juga dia akan mendapat informasi yang cukup. Pertanyaan yang kedua tadi masalah partisipasi. Nah, ini memang kita di Papua Barat ini partisipasi kita masih agak rendah. Yang mana target pemerintah itu kita minimal 70%. Untuk orang umum, kita ini baru 57,7%. 7% dari target 797.000 sekian. Jadi anak usia 6 sampai 11 tahun itu atau itu khusus untuk orang umum. Untuk khusus untuk orang umum. Sedangkan target untuk 6 sampai 11 tahun. 6 sampai 11 tahun itu kalau bisa 100%. Target kita 118.000 sekian. Kita baru 5%, masih jauh sekali. Masih jauh sekali, Pak Napoleon. Yang kita sedihkan adalah hasil dari survei yang di Jakarta itu yang kena varian baru Omikron ini sebagian juga anak-anak. Anak-anak yang usia 6 sampai 11 tahun. Ternyata mereka rentan juga kena varian COVID. Nah, ini jadi tanggung jawab kita semuanya. Sekarang masih 5%, kita masih jauh dari target. Begitu. Kalau kita bicara vaksin, suntik, itu kan sebenarnya urusan-urusan medik begitu, yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kenapa Polda, TNI juga ikut terlibat untuk ke sana? Nah, supaya biar pendengar di mana mendengar dan bisa menyimak, kenapa keterlibatan sinergitas yang dibangun oleh pemerintah, TNI dan Polri itu dengan melibatkan polisi untuk terlibat dalam vaksinasi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ded. Silakan Pak Ded. Jadi keberadaan kami TNI Polri bersinergi dengan pemerintah. Kenapa kok sering polisi turun ikut sosialisasi, ikut vaksin? Jadi kita selaku aparat negara punya tanggung jawab juga untuk mensukseskan program ini. Keberadaan kita adalah dalam rangka percepatan
Jadi harapan kami adalah masyarakat kita bisa sesegera mungkin terlindungi, terbentengi dari pandemi COVID. Sehingga kenapa kok TNI Polri turun? Ini adalah membantu dari pihak pemerintah dan Dinas Kesehatan supaya pencapaian persentase COVID ini bisa cepat. Kenapa kok harus cepat? Supaya kita bisa hidup normal kembali. Kita sekarang sedang dalam keadaan pandemi begini. Kalau kita tidak antisipasi, nanti pengaruhnya sangat luas. Seandainya nanti ada lockdown, ada PPKM terbatas dan sebagainya, masyarakat mau keluar rumah dibatasi, nanti pengaruhnya juga ke Kamtibmas. Jadi Pak Polisi ini membantu masyarakat supaya cepat sehat, bisa bekerja, anak-anak bisa belajar seperti sedia kala, masyarakat bisa sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera, insya Allah keamanan bisa terkendali. Betul, karena bicara tentang vaksinasi, itu bukan program Dinas Kesehatan saja, ini program negara yang hukumnya wajib melakukan vaksinasi diharapkan bisa terjadi di seluruh masyarakat. Nah, untuk bisa melaksanakan vaksinasi itu, maka TNI Polri bersinergitas dengan pemerintah bersama-sama ya, Pak Dir, supaya melaksanakan vaksinasi. Dan yang harus kita ingat bahwa vaksinasi sebenarnya itu bukan paksaan ya, Pak. Ini saya ingin tahu lagi. Untuk usia 6 sampai 12 tahun itu mulai dilaksanakan khususnya di Papua Barat, itu dimulai kapan? Ini sudah kita laksanakan sejak Januari. Artinya yang sudah dijangkau untuk sekolah-sekolah dasar kurang lebih ada berapa banyak? Kalau Papua Barat sudah banyak ya, sudah banyak. Namun kita tetap berusaha, khususnya dari kami Polda ini kita turun ke sekolah-sekolah memberikan sosialisasi dulu. Kita kumpulkan para orang tua, kemudian kita sosialisasikan tentang pentingnya vaksin kepada anak. Setelah sosialisasi baru kita melaksanakan kegiatan vaksin. Di dalam kegiatan sosialisasi ini banyak sekali pertanyaan dari orang tua. Ada juga yang pro dan kontra. Nah, ini yang kita, ya terus terang saja kami sedih kalau kita turun di lapangan. Banyak orang tua murid yang mungkin sekarang sudah jenuh melihat anaknya dia belajar melalui sistem online, daring, yang mana anaknya juga istilahnya belajarnya tidak bisa terkontrol secara langsung. Di samping itu juga mungkin terganggu juga sistem matanya, lama-lama capek juga. Di samping itu juga keluhan daripada para guru, yang mana anak-anak sekarang beda sama yang dulu. Sekarang anak-anak suruh masuk, diajari baca tulis sudah lupa. Arah mata angin juga sudah lupa. Kemudian penghargaan, penghormatan kepada guru juga sudah lupa. Kita maunya hal ini segera kita kembali normal kembali, bisa pertemuan tatap muka 100%. Tapi kita juga harus vaksin. Ya minimal lah kita 70% ke atas anaknya harus sudah vaksin. Yang membuat saya sedih adalah ada beberapa orang tua murid yang belum paham tentang vaksin. Jadi mereka menolak. Mereka menolak untuk anaknya divaksin. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Misalnya, mayoritas anak-anak itu divaksin, terus sebagian dia belum divaksin. Yang belum divaksin ini bisa rawan membawa virus. Seandainya dia belum divaksin. Nah, ini juga nanti akan menulari lagi orang yang sudah divaksin. Padahal Pak Dir, kalau lihat vaksin dengan imunisasi kan sama ya? Sama. Karena imunisasi itu ada suntikan untuk polio, suntikan-suntikan lainnya yang jujur seperti yang Pak Dir sampaikan bahwa memperkuat imun sehingga kalau ada virus atau bakteri apapun namanya itu bisa menggunakan imunisasi itu untuk memperkuat imun anak-anak pada waktu itu. Nah yang menarik bagi saya itu kan orang tua kan tahu. Orang tua tahu bahwa dulu pernah anak mereka divaksin dengan tujuan dan maksud yang sama, toh. Dan jangankan orang tua, mereka aja yang jangankan anak, orang tua juga mungkin dulu pernah juga diimunisasi. Nah, dan kondisi hari ini dengan situasi yang merebak dengan COVID ini kan ada satu solusi yang dilihat bahwa perlu adanya vaksinasi yang sama dengan imunisasi itu untuk melawan virus bakteri dari luar
yang COVID yang selama ini akan menjadi sebuah persoalan besar secara global, secara dunia, sampai di Indonesia. Nah, jadi kok orang tua kenapa sih? Kenapa sampai menurut sosialisasi yang Pak Adil lihat, kenapa sampai mereka begitu sangat takut begitu untuk jangankan anak, diri mereka saja tidak mau divaksin begitu. Padahal penjelasan Pak Adil tadi itu bahwa sebenarnya dengan vaksinasi ini kan sehat, akan membuat kita lebih sehat untuk menghadapi COVID-19 ini. Baik, jadi gini, sebenarnya antara vaksin dan imunisasi itu sama. Kita ingat waktu kita bayi, anak-anak kita bayi, dia baru lahir berapa hari, dia langsung diimunisasi. Ada imunisasi campak, ada imunisasi polio dan sebagainya. Nyatanya juga tidak ada efeknya. Nah, sekarang dengan vaksin hampir sama dengan imunisasi. Sebetulnya ini adalah kita bersyukur kepada pemerintah kita, yang mana pemerintah kita ini sangat memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Kita berupaya masyarakat kita sehat dengan vaksin gratis. Kita berusaha masyarakat kita sehat, kita turun ke lapangan, kita mendekatkan diri, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari melakukan vaksin, tapi dari kita sudah mendekat kepada masyarakat. Jadi masalah adalah banyak masyarakat kita, khususnya orang-orang tua siswa itu, dia yang kurang informasi. Inilah pentingnya sosialisasi. Kita setiap ada sosialisasi, kita mesti selalu meluruskan adanya informasi-informasi yang bersifat negatif. Saya ulangi, tidak ada sampai sekarang orang meninggal karena vaksin. Nah, jadi vaksin itu untuk orang sehat. Jadi vaksin itu sehat, aman, dan halal. Makanya saya sampaikan tadi, sebelum vaksin cek dulu kesehatan anak kita. Yang tahu sehat dan tidak adalah orang tua, yang kedua baru dokter. Apakah anak ini bisa divaksin atau tidak nanti dari hasil screening dokter. Gitu. Jadi kita seharusnya sebagai orang tua sangat bersyukur. Sekarang coba, ada nggak kita sebagai orang tua ingin anak kita bodoh? Dia di rumah aja daring terus sampai kelas 6, sampai lulus, sampai SMA kelas 2. Kan tidak mungkin. Atau anak kita sakit-sakitan, atau sakit manakala nanti tatap muka teman-temannya sehat, anak kita karena nggak vaksin, begitu masuk sekolah dia nanti celaka gara-gara Omikron. Yang menyesal juga kita selaku orang tua. Jadi marilah kita sebagai orang tua kita bijak. Jadi tidak ada namanya program pemerintah itu yang bersifat jelek, yang mensengsarakan, yang membunuh masyarakatnya, itu tidak ada. Ya, jadi semua program pemerintah itu baik. Jadi harapan saya selaku aparat kepolisian, mari kita bantu program ini supaya kita bisa mempercepat kegiatan vaksin. Mudah-mudahan dengan semakin banyak masyarakat kita yang vaksin, kita bisa hidup normal kembali. Ekonomi bisa lancar, anak sekolah bisa masuk kembali seperti kita dulu, sehingga masyarakat bisa lega, dia bisa sejahtera, dalam bekerja juga tenang, dalam belajar juga tenang. Kalau semuanya tenang, Pak polisinya pun juga tenang. Iya, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir terkait dengan artinya kegiatan vaksinasi terus dijalankan, masih dilakukan terus. Nah, rencana kegiatan vaksin tetap masih dilakukan di di sekolah-sekolah. Rencana hari apa lagi mau dilaksanakan vaksinasi ini? Untuk kami dari Polda kita tetap masif ya, kita berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah, khususnya kami sekarang prioritas sekolah dasar Pak Napoleon. Kita sasaran kita yang anak sekolah ini baru 5% sehingga kita harus masif. Kita kemarin di SP ya udah kita masukin, sekarang kita masuk ke kota. Sekarang ada. Ya, jadi SYSY kota udah kita masukin, ada yang minta sosialisasi dulu. Jadi kebanyakan para kepala sekolah minta kita untuk turun sosialisasi dulu. Jadi mereka minta waktu mengumpulkan orang tuanya, setelah itu kita turun untuk memberikan sosialisasi, baru akan ditentukan jadwal kegiatannya. Artinya dari vaksinasi yang dilakukan, misalnya ada masyarakat umum, bukan yang ingin untuk mau divaksin, itu juga bisa ya Pak? Jadi setiap kegiatan vaksin anak, kita juga melayani vaksin untuk orang tua, umum, remaja, lansia, baik vaksin dosis 1, 2, dan 3. Untuk vaksin dosis 3 ini diprioritaskan orang yang sudah vaksin 2 selama 6 bulan. Jadi setelah dia vaksin kedua, 6 bulan berikutnya baru bisa dosis 3. Kita melayani semuanya. Ada yang menarik ini, ketika kita bicara tentang vaksin anak,
menurut Pak Dir, ini ide cemerlang ini karena saya lihat sukses begitu ketika menggunakan pahlawan, apalagi pahlawan macam Iron Man, Captain America. Nah, lihat ketika menggunakan itu di lapangan dalam melakukan vaksinasi, responnya bagaimana itu, Pak? Baik ya, jadi kita selaku anggota Polri ini mempunyai inovasi. Bagaimana anak-anak kita ini dalam giat vaksin ini dia tidak takut, dia tidak jenuh, dan dia selalu riang. Ya, salah satunya namanya anak kecil kan suka film-film kartun atau film Power Rangers kan gitu ya. Nah, salah satunya kemarin kita pakai kostum Power Rangers ya. Setelah suntik vaksin, foto-foto kan gitu, sehingga dia merasa senang, merasa bangga. Juga dia sudah tidak takut lagi dengan vaksin. Sebetulnya banyak anak-anak yang kita vaksin itu nggak sakit. Dia tidak sakit ya, cuma karena mungkin kebayang suntikannya itu yang kadang-kadang mereka jadi takut. Lah inilah fungsi kita berinovasi bagaimana anak-anak itu ketakutannya bisa hilang. Artinya lihat dengan inovatif yang dilakukan ini dengan menggunakan pahlawan-pahlawan apa namanya kartun atau apapun namanya, itu respon anak-anak itu Iya bagus. bagus ya. Iya, dia sangat senang dan sangat bangga dia setelah vaksin foto sama Power Rangers itu kan. Ini kebanggaan juga buat anak-anak. Jujur saya lihat yang seringkali kita lihat diviralkan di media kan, anak ditangkap, ada yang pukul, ada yang. Nah, tapi kalau dengan inovatif yang ini, saya pikir mungkin pendengar ini menjadi sebuah model yang bisa kita lakukan di tempat lain agar program-program vaksinasi ini bisa berjalan. Apa yang dilakukan oleh Polda Papua Barat menurut saya ini sebuah edukasi yang bagus, bahwa sebuah pendekatan vaksinasi dengan mengajak tokoh-tokoh yang ada di apa namanya media hari ini, Power Rangers, Captain America atau Iron Man, ini akan menjadi semacam dukungan supaya anak itu tidak menjadi takut. Nah, ini ada sudah disiap-siap, ada mungkin ada Spiderman, ada mau disiapin yang lain lagi atau bagaimana nih Pak Dir? Kita masih terus berinovasi. Nanti kira-kira boneka apa lagi atau kostum apa lagi, kita tetap bagaimana tetap bisa animo anak-anak ini tambah banyak. Kita sekarang mengetahui ada varian baru, yaitu namanya varian Omicron. Varian Omicron ini dia penyebarannya, penularannya lebih ganas daripada varian Delta yang dulu pernah tren di bulan Juli Agustus. Sekarang dia lebih cepat. Pada awal bulan Februari itu seluruh Indonesia ini dia per hari sudah di atas 16.000 yang terjangkit. Februari 2022. 2022. Oh, berarti baru saja ini. Iya, jadi tanggal 1 Februari itu sudah di atas 16.000. Padahal prediksi pemerintah itu puncaknya adalah nanti di akhir-akhir bulan Februari. Puncaknya itu. Nah, itu nanti bisa 3 kali lipat, bahkan bisa 5 kali lipat penularannya dan yang terjangkit. Jadi awal Februari sudah 16.000 per hari. 16.000. Jadi kalau misalnya akhir Februari bisa-bisa 50.000. Nah, ini jadi antisipasi kita semua. Dan hasil survei yang di Jakarta sana, yang terkena Omicron, apalagi yang bersifat fatal, yang meninggal maupun yang dia dirawat karena dia sakitnya itu sedang sampai berat, yang sampai memerlukan oksigen, itu lebih dari 63% itu belum vaksin. Oh, itu. Ini menarik sekali karena 63% Omicron yang menyerang masyarakat ini adalah rata-rata mereka yang belum vaksin. Nah ini. Iya, jadi kalau saudara kita yang sudah vaksin, ya kan, dia misalnya terkena Omicron, dia tetap bisa terkena, cuma dampaknya atau akibatnya tidak sefatal kalau kita belum vaksin. Gitu. Ya, jadi kalau kita sudah vaksin, kita sudah punya kekebalan. Yang saya khawatirkan adalah masyarakat kita yang belum vaksin, dengan penularan begitu cepat dan ganas, kita belum siap. Apalagi anak-anak kita juga belum siap. Siapa nanti yang akan rugi? Kita sendiri. Mendengar penjelasan Pak Dir itu menjadi terbuka bagi kita semua. Kenapa? Karena varian baru Omicron itu begitu sangat ganas. Dan angka-angka yang tadi dijelaskan ini lebih pada mereka yang
selama ini belum pernah divaksin. Dan kalaupun mereka yang sudah divaksin dan kena dari COVID ini sendiri, itu tidak begitu parah seperti yang tadi penjelasan disampaikan. Nah, harapan kita apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan vaksinasi yang gratis, mari masyarakat kita bersama-sama berpartisipasi. Kalau ingin diri kita sehat, ingin diri kita untuk bisa beraktivitas yang normal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dir, mari kita bersama-sama melakukan dua hal yang tadi disampaikan. Pertama, kita menjaga prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan yang kedua, kita harus melakukan atau mendapatkan vaksinasi yang tepat. Nah, Pak Dir, kita sudah ada di penghujung acara. Ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Polda Papua Barat untuk masyarakat. Apa pesan yang ingin disampaikan agar masyarakat, mari kita datang untuk partisipasi dalam vaksin. Silakan Pak. Baik, kepada masyarakat yang kita cintai di Papua Barat, saya selaku anggota Polri memberikan suatu pesan kepada kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya, marilah kita menghadapi pandemi ini dengan mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Ada dua hal dalam menghadapi pandemi ini yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mari kita tetap jaga protokol kesehatan, khususnya masker, jangan sampai kita lupa. Yang kedua, mari kita vaksin. Vaksin itu sehat, vaksin itu aman, dan vaksin itu halal. Vaksin khusus untuk orang sehat. Jadi teman-teman, saudara-saudara semuanya yang mungkin sekarang badannya belum sehat, belum fit, jangan vaksin. Sehat dulu, baru vaksin. Nanti saat vaksin, ada screening di dokter, nanti Bapak, Ibu, atau adik-adik kita bisa atau tidak, nanti yang menentukan dokter saat screening. Demikian. Pak Dir, terima kasih untuk bincang-bincang podcast kita. Penonton dimanapun berada, dalam podcast kali ini kita sudah ada di penghujung acara. Saya, Napoleon Fakdawer, akan mengakhiri podcast hari ini. Dan kita akan ketemu di dalam episode yang akan datang dalam tema yang kita diskusikan nanti. Saya jaga kau jaga saya. Selamat sore.